Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair Teh. Sabahun nur Umi. Sabahul khair Suci. Sabahul khair Umi. Sabahun nur Tama. Pak Indra. Ya. Kenapa kamu telat? Tadi macet Pak di jalan Pak tadi Pak. Lain kali jangan telat lagi ya. Iya maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat thalabah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal mungkin لدخولي إلى الفصل يا أمي؟ Limadha ta'akhirta hasbi? عفوا يا أمي تأخرت لأنني انتظرت وقتا طويلا حتى تصل الدرجة البخارية. Oh, thayyib, tafadhol bidukhul wajulus. Naam, wal'an ra'isal fasal, tafadhol biddu'a. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak sekalian, perhatikan tujuan pembelajaran yang akan Umi tayangkan pada hari ini. Taib, anak-anak sekalian, kali ini kita sudah memasuki tujuan pembelajaran yang bertemakan Al-Mabani Al-Amah atau kita sebut dengan bangunan publik. Pada bangunan publik ini, kita akan memfokuskan tema kita pada tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bekasi. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian semuanya nanti bisa menginformasikan tempat-tempat wisata yang instagramable di Kota Bekasi dengan menggunakan bahasa Arab. Pada tahap menentukan topik, guru dapat menggunakan topik yang sudah disediakan di dalam rumusan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab. Di dalam kelas, pengenalan topik dilakukan dengan cara memberikan stimulus kepada peserta didik dan melibatkan peserta didik secara aktif untuk menentukan topik yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Tayyib, ayyuhat thalabah, sa'as'alukum jami'an. Ma asya'a asyaha ar-ra'i'ah allati qad zurtumha fi madinati Bekasi. Ana Umi. Naam, tafadhali anti ya Salma. Fi Bekasi hunaka asyaha mutanawi'ah. Mislu Sumarekon Mall, hutan bambu, wa museum juang. Naam, ahsanti ya Salma. Wal'an, hal tujadul akhar allati satajibus su'al? Ana Umi, Transera Water Park. Naam, ahsanti ya Nisrin. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang Umi akan menayangkan beberapa video. Mari kita saksikan. Tama, Cahyana, limaza? Apa ini? Iya, tolong fokus dulu ya.
Baik, anak-anak sekalian, ba'da an syahadna al-video, al-an ayin as-siyaha allati qad ra'ainaha sabiqon. Man satu jarib. Naam, Cang, tafadhal. Saujari bil ijabah ya Umi. Naam, tafadhal, Cang. Wisata salju, wisata alam, wisata sejarah, dan trash adventure Umi. Mumtaz jiddan. Wal akhar, madza satu jarib? أنا أمي Naam, tafadhali ya Putih. ربما سأقضي عطلتي إلى جولة الثلوج في رابطة Bekasi أمي. Naam, ra'i jiddan ya Putih. Lalu, apa yang membuat Putih tertarik banget dengan wisata salju tadi? سوف أشعر أنني في كوريا وسوف أشعر ببرد الثلج. Dan ini bakal jadi sesuatu yang unik. Naam, keren banget. Wa kaifa min ra'yiki ya Najwa? Saya akan berlibur ke Transera Waterpark, Umi. Naam, ahsanti ya Najwa. Wa kaifa min ra'yiki ya Raisya? Ana sa'azhab ila mathaf Juang Bekasi ya Umi. Limadha satadhabin ila hunaka? Lianna hunaka rakhis Umi. Rohis, murah. Berapa biaya masuk ke sana, Raisya? Hawalai salasa alaf rupiah. Naam, rohis jiddan, Raisya. Pada tahapan ini, guru merancang aktivitas pembelajaran kosakata baru dan fokus kebahasaan yang diperlukan peserta didik dalam mengerjakan proyek. Di dalam pembelajaran ini, guru menggunakan strategi tubian untuk mengajarkan beberapa kata benda bentuk mufrad, mutsana, dan jamak yang relevan dengan topik. Perhatikan semuanya. Sekarang Umi akan menayangkan slide. Baik, anak-anak tadi sudah menyaksikan tempat wisata yang ada di slide. Tadi juga sudah disampaikan apa alasan dari pilihan tempat wisata tersebut. Nah, sekarang Umi mau tanya, siapa yang tahu tempat wisata yang ada di slide tadi? Ana Umi. Naam, Anti Zahra. Yo Kak, Rainbow Garden Umi. Rainbow Garden. Ada yang tahu nggak ini tempatnya ada di mana? Tentu saja di Bekasi, Umi. Iya, siapa yang pernah ke sana? Ana Umi. Naam, gimana Cahyana? Setahu saya di sana kita bisa bermain dengan keluarga atau teman. Dan juga ada spot-spot foto yang instagramable gitu dan juga ada wisata kuliner ya Umi. Iya, kita beri tepuk tangan untuk Cahyana. Iya, syukron Cahyana sudah banyak memberi penjelasan ke kami semua. Nah, anak-anak, ada beberapa hal kosakata yang bisa kita ucapkan atau bisa kita tulis mengenai kegiatan berpariwisata ini. Tadi Umi juga sudah menyampaikan tentang bagaimana kita bertanya berkaitan dengan pariwisata. Kemudian Cahyana sudah menyebutkan contoh-contoh banyak kegiatan tentang objek wisata. Nah, seperti ada bermain. Bermain kita bisa menulis seperti ini. Anak-anak perhatikan, laiba. Kita bisa menyebutnya untuk bermain. Laiba adalah kata kerja masa lampau, sehingga artinya telah bermain. Dan yal'abu adalah lawan dari masa lampau, yaitu sedang bermain. Yang kedua, Cahyana tadi menyebutkan tentang mengambil foto. Untuk mengambil foto, kita bisa menggunakan kosakata seperti ini. Yang Umi garis bawahi adalah kata kerjanya, iltaqata, yaltaqitu. Pada kegiatan ini, guru memberikan penjelasan mengenai kosakata yang dapat digunakan oleh peserta didik tentang berwisata, baik dalam bentuk fi'il, modhi, maupun mudhari. Yatanawalu. Masih sama seperti yang di atas, jika tanawala adalah kata kerja lampau, berarti telah makan. Sedangkan yatanawalu adalah kata kerja saat ini dan yang akan datang. Kita sudah belajar tentang kata kerja. Nah, sekarang seperti tadi yang disampaikan Cahyana, ada juga kata benda yang disampaikan, yaitu tiket. Kita bisa menulisnya dengan kata tadzkiroh. Tadzkiroh ini adalah kata benda. Kata benda di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Jika dia untuk 1, maka seperti asal mulanya, tadzkiroh. Jika dia untuk 2,
Maka kita menggunakan rumus tambahan di belakang huruf akhirnya menjadi seperti ini. Anak-anak bisa melihat tambahannya adalah ani menjadi tazkirotani. Dan jika 3 atau lebih maka sudah menggunakan kata benda berbentuk jamak, yaitu tazakir. Umi ulang, jika 1 tazkiroh, 2 tazkirotani, dan jika 3 atau lebih maka menjadi tazakir. Pada kegiatan ini, guru memberikan penjelasan mengenai jenis kata benda dalam bahasa Arab berdasarkan jumlahnya, yaitu mufrad, mutsana, dan jama'. Dengan musanna, dan yang ketiga adalah kata benda jamak jika terdiri dari 3 atau lebih. Nah, sekarang Umi akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini anak-anak harus mengerjakan secara berpasangan. Umi bagikan ya. Setelah kita mengetahui beberapa kosakata baru, baik dari kata benda maupun dari kata kerja, sekarang siapa di antara kalian yang siap menulis kalimat dari jumlah mufidah atau kalimat sempurna? Ana Umi. Iya Putih, tafadhali, taqaddami ilal amam. Putih boleh maju ke depan. Iya, Putih bisa minta tolong dibacakan. Yashtari Ummi at-tadhkirah yaumul maldi. Teman-teman tolong perhatikan apa yang sudah ditulis Putih. Kemudian jika teman-teman mendapatkan ada yang kurang tepat, boleh angkat tangan. Anami. Iya, Hasbi silakan. Di kata kerja Yastari seharusnya menggunakan huruf ta, bukannya karena subjek Umi adalah perempuan. Bagus, tepuk tangan teman-teman untuk Hasbi. Iya, jadi karena Umi subjeknya adalah perempuan, maka Yashtari seharusnya bukan ya, tetapi huruf ta menjadi tashtari. Putih silakan dibetulkan. Pada tahap ini, peserta didik berlatih membuat kalimat sempurna berkaitan dengan topik dan guru mengarahkan, serta membetulkan jika terjadi kesalahan. Bagus, tepuk tangan teman-teman untuk Putih. Oke Putih, boleh kembali ke tempat duduknya. Tahapan ini berperan penting di dalam pembelajaran berbasis proyek. Pertanyaan arahan berfungsi untuk membentuk landasan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengerjaan proyek. Baik, anak-anak, coba perhatikan tayangan berikut. Baik, menurut kalian, kenapa orang-orang yang pergi ke tempat wisata selalu mengunggah foto mereka di media sosial? Untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai tempat itu, Umi. Iya, bagus sekali. Ada yang punya pendapat lain? Biar eksis aja Umi, biar kelihatan gaul. Iya, Nisrin. Hal asyahi al-ajnabi qad jaa ila siyahati madinatina? Azanu nadir ya Umi li anahum lam ya'rifu. Nah, kalau begitu bagaimana caranya agar wisatawan asing tertarik dengan objek wisata yang ada di Kota Bekasi? Kita bisa memperkenalkan lewat media sosial seperti Facebook, YouTube, dan IG. Baik, keren banget Nisrin. Tepuk tangan teman-teman untuk Nisrin. Dari yang diinformasikan Nisrin tadi, ada beberapa media sosial. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Nah, anak-anak di sini akan memilih media sosial mana untuk kerja proyek kita. Umi akan mengambil voting ya. Yang pertama, yang setuju dengan media sosial Facebook, angkat tangannya. Baik, tidak ada ternyata. Yang kedua, yang setuju dengan media YouTube, angkat tangannya. Tidak ada juga. Dan yang ketiga, siapa yang setuju dengan penggunaan media Instagram?
Oke, boleh diturunkan. Ternyata mayoritas memilih Instagram untuk mengunggah fotonya di media sosial. Instagram yang akan kita pakai untuk proyek kita kali ini. Di dalam tahapan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk menentukan jenis proyek dan kelompok kerjanya. Selain itu, guru juga memfasilitasi diskusi untuk membahas tahapan pelaksanaan dan penilaian proyek. Di dalam pembelajaran ini, peserta didik telah menyepakati bentuk proyek, yaitu pengunggahan foto tempat wisata di Bekasi yang dilengkapi dengan caption. Untuk itu, tahapan pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan peserta didik adalah sebagai berikut. Dua aspek yang dinilai di dalam proyek ini adalah penggunaan bahasa Arab dalam penulisan deskripsi teks serta estetika foto yang diunggah. Aspek kebahasaan dinilai oleh guru mata pelajaran bahasa Arab. Sementara itu, aspek estetika dalam pengambilan foto dinilai oleh pembina ekstrakurikuler fotografi. Berikut ini adalah rubrik penilaian yang digunakan di dalam pembelajaran ini. Pada tahap ini, peserta didik berdiskusi dalam kelompok mengenai pembagian tugas serta membuat kesepakatan jadwal pengerjaan proyek melalui bimbingan guru. Jadwal yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan pengerjaan proyek oleh masing-masing kelompok dan guru untuk memastikan agar proyek selesai tepat waktu. Bagaimana? Semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Umi. Iya, masih tetap semangat ya. Setelah kita tadi mengetahui tentang rubrik penilaian, maka sekarang Umi akan membagikan tentang jadwal pembuatan proyek. Masing-masing kelompok silakan dilihat. Di dalam jadwal pembuatan proyek ini ada 4 kolom. Kolom pertama tertulis tanggal. Anak-anak bisa menuliskan tanggal perencanaannya. Di kolom kedua ada aktivitas. Kemudian di kolom ketiga adalah ada peralatan. Di sini adalah peralatan apa saja yang dibutuhkan setiap kelompok. Dan yang keempat adalah penanggung jawab untuk setiap tahapan proyek. Bagaimana? Fahimtum? Fahimna. Baik, silakan dikerjakan. Di tahap pelaksanaan proyek, guru memonitor perkembangan proyek dengan disesuaikan jadwal masing-masing kelompok. Selain itu, guru memberikan bantuan untuk peserta didik jika menemukan kendala kebahasaan. Akan tetapi, guru juga perlu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Pada tahap ini, guru juga dapat melakukan proses penilaian penyelesaian produk dan melakukan proses tasyih. Naam, hal indakum al-as'ilah? Afwan Umi. Naam Suci. Madza naqul hutan bil lugatil arabiyah? Lam najid fi qomus. Hutan. Anak-anak sekalian, Suci menanyakan apa bahasa Arabnya hutan. Suci belum menemukan di kamus. Ada yang bisa membantu? Ana Umi. Naam Malika. Gobah. Iya, gobah. Hutan bil lugatil arabiyah hiya gobah. Ya Umi, kaifa nusirru ila hisab Instagram fi suratina? Toyib Salma. Sebelum pertemuan ketiga dimulai,
Semua kelompok diharapkan telah menyelesaikan proyek mereka dan mengunggah hasilnya ke Instagram sesuai dengan kesepakatan kelas. Pada pertemuan ini, peserta didik akan menyajikan hasil proyek kelompoknya di depan kelas. Nahnu al-majmu'ah al-wahidah nuridu an nuqaddima masyru'ana anisyaha ar-ra'i'ah Instagramable fi Madinati Bakasi, yakni Transera Waterpark. Caption yang kami tulis dalam Instagram kami adalah Qadha'u nihayatil usbu'i bi ziyarati Transera Waterpark. At-taqlik min Salma, mahiya al-anshita allati yumkinuna an naf'alaha hunaka. Al-ijabah nal'ab bil al-abi al-ma'iyah al-mukhtalifah. Nahu, kongaslide, golpul, kredikon, wa ghairu zalik. At-ta'lim min putih, kulfah, tazkirati, duhul. Al-ijabah, mi'ah, al-surubiyah. Iya, bagus sekali. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ana Umi. Iya Ica, silakan. Berapa jumlah tiket yang kalian beli? Istaroina khamsah tazakir. Ahsantum ya Akmal. Teman-teman semuanya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 boleh kembali duduk. Dan berikutnya, silakan kelompok 2 untuk bersiap-siap. Setelah menguji dan menilai hasil proyek yang dipresentasikan peserta didik secara berkelompok dan memasukkan hasil penilaian ke dalam nilai formatif, guru memberikan saran terhadap hasil proyek yang telah dipresentasikan serta memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengungkapkan pengalaman mereka selama mengerjakan proyek. Anak-anak sekalian, hasil kerja proyek kalian sangat bagus sekali. Nah, kesimpulannya untuk kerja proyek kali ini ada 2 hal. Yang pertama, kita harus selalu kerja kolektif kolegial. Apa itu? Yaitu kerja tim yang solid. Yang kedua, yaitu tentang manajemen waktu. Semakin kita bisa memanage waktu, maka hasilnya akan semakin keren seperti proyek kalian semuanya. Apakah kalian senang belajar dengan cara proyek seperti ini? Senang. Iya. Apakah ada masalah dari pengerjaan proyek ini? Ada Umi. Iya, dari kelompok 2 silakan. Kami kesulitan menemukan padanan kosakata yang tepat. Solusinya, kami membuka kamus baik yang online maupun yang offline. Iya, bagus sekali. Kalau begitu, kelompok 2 sudah paham ya cara bagaimana menemukan kata yang tepat untuk menulis kosakata berbahasa Arab pada caption Instagram. Sudah Umi, kami cari tahu sama-sama caranya membuat kalimat yang benar. Kami baca ulang catatan kami, terus tanya ke Mbah Google juga. Iya, alhamdulillah. Untung ada Mbah Google yang membantu. Umi bangga dengan kerja proyek kalian. Semoga dengan pembelajaran berbasis proyek ini, kita bisa memperkenalkan objek wisata yang ada di Kota Bekasi dengan berbahasa Arab. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Naam, syukron ala husni ihtimamikum. Afwan. Ilal liqa. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran bahasa Arab berbasis proyek untuk kelas 10 dengan topik bangunan publik. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran berlandaskan masalah. Selain berfokus pada pembelajaran bahasa, pembelajaran ini juga mengedepankan kolaborasi antar peserta didik dan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah.